Yang pertama. Oke, harus video tak? Lah niku Bu tempakan Bu. Paling foto nak. Oh, apa yang ada sini? Oke. Yang pertama adalah nanti fungsi graf itu adalah fungsi FE. Jadi graf itu fungsinya adalah F, E. F-nya vertex. Oke, F-nya adalah vertex atau simbol atau gambarnya nanti berupa titik. E-nya adalah aku ngomongnya edge atau sisi, gitu ya, edge atau sisi. Oke, Anda lihat. Jika dia aplikasi grafnya adalah peta, maka titiknya atau simbolnya menyatakan daerah, sedangkan sisinya menyatakan jalan raya atau jembatan. Oke, artinya adalah ini adalah jalan menuju dari Brebes menuju Tegal, gitu ya. Ini dari Pemalang menuju Purbalingga. Namanya Purbalingga juga ya Purbalingga. Oleh-oleh nang katok, oleh-oleh diambil Purbalingga, ya kan? Sini Temanggung iki gone mbahne kereta. Itu punya bahasa kereta itu Temanggung. Ini gak ero aku Temanggung iki. Tah, mbahmu Temanggung itu kita. Ya Allah, Temanggung itu kan kabupaten. Kecamatannya kan ono Tembara, ono Tedu, ono Panahan. Angel. Oh, Grabang ya. Kalau Grabang mana bilang Temanggung. Ambarawaya ini. Aktif banget loh Ambarawa. Grabang itu ikutnya masih Magelang, tapi Magelang kabupaten, Bro. Cuman memang arahnya arah Temanggung, dari sejak Temanggung itu dari Grabang, kalau sini ke Temanggung. Nek mung peta Temanggung Magelang tetap juga ya wilayah itu. Apal. Iya. Oke. Fungsinya adalah G, F, E. Nah, nanti di dalam graf akan ada namanya derajat. Derajat apa? Derajat simbol. Derajat dari sebuah simbol dinyatakan oleh banyaknya garis yang melewati simbol tersebut. Ini derajat 2 karena simbolnya dilewati 2 garis. Temanggung derajat 4, Purwokerto derajat 5, Kendal derajat 3. Nah, kalau seperti Klaten dan Wonogiri, dia hanya berderajat 1. Daerah yang berderajat 1 disebut dengan pedang vertex atau daerah anteng-anteng. Klaten, Wonogiri, anteng-anteng, ya, daerahnya namanya anteng-anteng. Nah, kemudian kalau sebuah daerah atau sebuah vertex tidak disambungkan dengan sebuah sisi, nanti akan dinamakan sebagai daerah terpencil. Sebenarnya ada di sini, di daerah sini. Jadi di Cilacap itu ada sebuah kampung namanya Kampung Laut. Kampung Laut itu benar-benar kampungnya berada di tengah laut. Akses ke sana menggunakan kapal, tidak menggunakan jalan raya, tidak menggunakan jembatan. Maka daerahnya disebut dengan daerah terpencil atau daerah terisolasi. Ada yang orang Cilacap? Oke. Ya wes ora ngopo, iki mengkonfirmasi kowe tau ning Kampung Laut kok belum gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau diaplikasikan ke dalam graf ini nanti akan disumbangkan kepada para pebisnis untuk membuka usaha, bahwa peluang usaha itu akan sangat baik manakala dilakukan di sebuah daerah berderajat tinggi. Tapi ternyata itu tidak berlaku di Indonesia. Temanggung itu, Mbak Teretawi, derajatnya kalau papat. Semarang itu derajatnya mung 3, ora apa-apa nih Semarang. Semarang kurang ini pol, Semarang banjir, Temanggung nang banjir. Iya, misalnya dari Semarang mau ke Purwokerto biasanya transitnya di Temanggung.
Cuman transitnya itu ya mau transit makan, transit sholat, transit pipis dan sebagainya. Maka di Temanggung itu di dekat terminal ada namanya Pujasera, pusat jajanan selera rakyat. Kemudian ada musolanya, kemudian ada kamar mandi dan sebagainya. Jadi orang kalau mampir ke situ ya cuma segitu aja, tidak berbisnis, tidak membeli oleh-oleh. Kenapa? Dari Semarang ke Temanggung masih terlalu dekat. Padahal rumahnya memang yang ngomong kok, ya kan? Sehingga oleh-oleh selak bonyok gitu. Oke, itu oke. Nah, maka walaupun disajikan atau disuguhkan atau disumbangkan kepada para pebisnis, ternyata tidak semua daerah berderajat tinggi itu adalah cocok untuk sebuah bisnis. Itu oke? Oke. Nah, kalau grafnya masih seperti ini, tidak ada orientasi arah, tidak ada tanda panah, maka graf seperti ini disebut sebagai graf tidak berarah. Jadi kalau berarah nanti grafnya ada gambar panahnya. Oke? Oke. Nah, graf itu diawali dari sejarah pembuatan sebuah jembatan di Jerman namanya jembatan Königsberg. Dibuatnya tahun 1736. Maka sampai sekarang Jerman dikatakan punya teknologi yang tinggi karena sejak tahun 1736 aja sudah bisa membuat jembatan seperti ini. Kenapa jembatannya dibuat dua melengkung? Yang pertama, kalau jembatannya dibuat dua itu untuk mengurangi kemacetan, itu yang pertama. Yang kedua untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Nah, kadang-kala yang diaplikasikan di kita, kalau sebuah jalan dibuat satu arah itu untuk mengurangi kemacetan atau untuk mengurangi kecelakaan. Nah, oke. Anda lihat graf di sini. Kacau. Masih ada cerita sendiri. Kalau Anda cerita sendiri, saya harus mengeluarkan energi untuk berbicaranya agak kuat. Jadi ternyata gurunya kecengang. Iya. Oke, saya tahu Anda lelah, nanti masih ada kuliah lagi. Saya tahu, aku jadi kamu lahirnya aku jadi mahasiswa. Cuman memang orang itu harus ada usahanya, ada effortnya, ya. Yo, sudah tak kasih waktu udah makan dulu gak apa-apa. Memang waktunya makan kan. Istirahat pemakan tubuhan yang kaki gitu kan. Ya, tapi kalau sudah waktunya belajar ya harusnya menempatkan diri sebagai manusia. Maka kenapa sih kalau Jerman itu menjadi negara kuat? Karena pimpinannya otoriter, pimpinannya militer. Hitler. Sebenarnya militer. Jadi sebenarnya pendidikan pun kalau pendidiknya militer itu jadi sebenarnya. Soyuz, Iya. Cuman kamu nggak suka kalau dosennya militer, kamu nggak suka. Ya guys status dosennya militer. Guys status garis keras. Juga apa sih, makanya sejak 2017 saya tidak pernah pengen masuk ke grup kelas. Beda komposisi. Pertama ngebak-baki grup, Memori. kedua tanding ngebak-baki HP. Yang ketiga, kamu nanti tidak merdeka kalau pengen berenangi saya. Kalau tidak ada di grup kan kamu berenangi buat tuh kamu coy ya. Jadi saya berhubungan cukup dengan ketua kelas. Itu ya. Gak apa-apa, we bener-bener lagi ramu fokus ya Allah ning mobil. Ya. Leres nih Bu. Oh, nek berenangi jadi goblok. Hah? Susah. Oke, dilihat sekali lagi kalau grafnya seperti ini maka dari vertex C ke vertex A ada dua sisi, dari vertex A ke vertex B ada dua sisi. Nanti ini akan dinamakan sebagai sisi ganda. Sisi ganda atau multiple edge. Nah, sisi ganda nanti akan membedakan jenis matrik yaitu jenis matrik akan membedakan jenis graf yaitu graf sederhana atau graf tidak sederhana. Kalau graf sederhana itu tidak mengandung sisi ganda, kalau graf sederhana tidak mengandung sisi ganda, kalau mengandung sisi ganda berarti namanya graf tidak sederhana. Gitu ya. Jadi nanti pembedaan graf itu macam-macam. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau peta maka titiknya adalah kota, ya toh, sisinya adalah jalan. Sedangkan kalau jembatan simbolnya adalah daratan, sisinya adalah jembatan. Gitu ya. Oke. Berikutnya dilihat ini
Definisinya tadi sudah saya sampaikan bahwa V-nya adalah vertex, E-nya adalah sisi atau edge. Himpunan tidak kosong dari simbol, ini adalah sisi yang menghubungkan sepasang simbol. Oke, saya munculkan 3 jenis graf. Sekali lagi ini tadi saya bilang sebagai graf sederhana, ini graf tidak sederhana, ini graf tidak sederhana. Jadi definisi graf sederhana adalah saya di sini kan itu oleh orang ditokin. Graf sederhana adalah ya. Definisi dari graf sederhana adalah graf manakala dua buah vertex hanya dihubungkan oleh satu sisi. Berarti tidak mengandung sisi ganda. Nah, ini mengandung sisi ganda. Namanya sisi ganda, ini juga sisi ganda. Ini selain mengandung sisi ganda, dia mengandung gelang atau kalang atau loop. Tulisannya LOOP. Jadi bahasa Inggris nek one loro macane kan. Jadi ora loop tapi loop. Apa definisi loop? Loop itu, Febri dengerin, loop itu adalah sebuah sisi yang berawal dan berakhir pada satu titik yang sama. Kalau kamu berawal dan berakhir pada satu hati yang sama, namanya love. Enggak enggak. Ayo kita lihat Berat itu berat ya. Berat loh. Makanya orang sama pacaran nggak berat. ya wes anu Satu deh. apa sih masih nikah ya bro namanya Apa? Taruh. taruh tak ada bu Kadang-kadang itu gopek sih. taruh bu taruh Ya toh, nek setue ini dompet wae sesuk-esuk bulan nek ngendi ono pacaran. pun taruh mawon Nek pacaran iki nek wis ra mikirke ke pengeluaran itu baru boleh pacaran. Ra mikir pengeluaran artinya bahwa uangnya melebihi dari kebutuhan kamu tiap hari itu belum boleh pacaran. Loh, tenang kuwi. Dan wis duitku pirang-pirang terus ra kanggo ya sono pacaran. Pacare dijol, kok tuku sepatu, kok tuku tas ya toh. Tuku kok berlian enggak apa-apa. Lah nek kan tuku es teh buka-buka dompet itu kok pacaran. Yes. Oke ya, oke. Ini, nah, graf sederhananya saya buka. Berarti graf ini mengandung 4 titik, mengandung 5 sisi. Sisinya 1, 2, 3, 4. Titiknya atau vertexnya 1, 2, 3, 4. Sisinya adalah 1, 2, artinya sisi yang menghubungkan vertex 1 dan vertex 2. Sisi yang menghubungkan vertex 1 dan vertex 2 dan seterusnya. Oke. Ini tadi adalah sisi ganda. 1, 3 sisi ganda. Sisinya ada E3 sama E4, di mana E3 1, 3, E4-nya juga 1, 3. Maka menulisnya 2 kali. 1, 3, 1, 3. 3, 4, 3, 4, nulisnya juga 2 kali. Ya, jadi ada sisi ganda. Berarti sisi ganda itu adalah dua vertex dihubungkan lebih dari satu sisi. Oke, nah kalau bentuknya loop itu satu loop dihitung sebagai satu sisi. Cuman dia berawal dan berakhir pada titik yang sama, maka menulisnya adalah 3 ke 3. Gitu ya. Nanti kalau 8 ya 8 ke 8. Kalau pada titik 5 ya 5 ke 5. Gitu ya, tergantung dia vertexnya vertex berapa. Kalau di sini berarti vertex 4 ke 4, kalau sini vertex 1 ke 1. Sekali lagi, loop itu adalah sisi yang berawal dan berakhir pada satu titik yang sama. Oke. Nah, berikutnya ini tadi disebut sebagai sisi ganda. Waktu tadi bilang beberapa satu gambar peta sudah menjelaskan beberapa slide gitu ya. Ini adalah sisi ganda, ini sisi ganda. Maka namanya adalah multiple atau paralel. Gitu ya. Nah, yang ini sudah saya bilang tadi bahwa yang bentuknya lingkaran namanya lingkaran atau gelang atau kalang. Terutama orang Jawanya daerah sekitar Mataraman itu berarti Solo, Jogja itu Mataraman. Dia sering mengatakan orang tua itu kalau kita membuat lingkaran membuatnya kalang. Jadi misalnya sore-sore gitu, benek cah enom wayah yang masjid malah bermampirnya cangkruk gitu, terus main kartu. Ketika main kartu biasanya kubeng gitu ya. Orang tua ini ngomongnya Pak begini, maghrib orang kalangan. Kalangan itu ada ganti lingkaran ya. Jadi mereka itu sebenarnya dokter loh, bahasa Inggris gitu. Jadi kurang ngerti atau tidak sadar bahwa dia pintar berbahasa Inggris. Kenapa?
Karena Mataraman itu kolonialnya Belanda. Belanda Itu banget. penjajahannya Belanda. Jadi mau tidak mau dia menyerap bahasa luar. Terus misalnya ada pertanyaan, mau dia mau. Jadi habis kegiatan apa? Lancar sih alhamdulillah, tapi padahal pulau-pulaunya juga nervous. Dia bilang nervous itu nervous. Padahal Arabnya nervous. Tapi dia sebenarnya sudah menggunakan bahasa luar. Yang pertama-tamanya nervous, tapi suwe-suwe ya orang. Nervous. Ya, oke. Sekali lagi, loop adalah sebuah sisi yang berawal dan berakhir pada satu titik yang sama. Oke, jenis graf. Graf yang pertama ada namanya graf sederhana, ada namanya graf tidak sederhana. Buat tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau graf sederhana berarti tidak mengandung gelang, tidak mengandung sisi ganda. Artinya adalah setiap dua vertex hanya dihubungkan oleh satu sisi, gitu ya. Maka begitu saya munculkan ini, kamu sudah tahu bahwa ini adalah graf sederhana. Kamu tahu bahwa ini adalah simple graf atau graf sederhana, ya? Karena nggak ada sisi ganda kan? Oke, yang ini adalah graf tidak sederhana. Ini graf tidak sederhana. Kenapa? Karena graf pertama mengandung sisi ganda, graf kedua mengandung sisi ganda sekaligus mengandung gelang. Itu ya? Oke, itu jenis graf yang pertama. Ya, jenis graf yang kedua ada namanya graf berhingga, ada namanya graf tidak berhingga. Berdasarkan banyak sisi, sederhana, tidak sederhana. Sedangkan berdasarkan banyaknya vertex, namanya adalah graf berhingga sama graf tidak berhingga. Kalau banyaknya vertex bisa dihitung, banyaknya simbol berhingga disebut dengan limited graph atau graf berhingga. Sedangkan kalau banyaknya vertex tidak berhingga disebut sebagai unlimited graph atau graf tidak berhingga. Oke, berarti nanti kalau dimunculkan gambar, maka sebutkan dia. Kamu bisa menyebutkan sederhana atau tidak, limited atau tidak. Nanti ada satu lagi, berarah atau tidak. Gitu ya? Oke. Oke ya, kalau berhingga ini sekali lagi berarti titiknya terbatas gitu ya, bisa disebutkan. Kalau tidak berhingga berarti ini, oke ya? Oke. Berikutnya ada namanya graf berarah atau tidak berarah. Bedanya apa? Kalau graf berarah berarti ada orientasi arah. Orientasi arahnya ditunjukkan dengan tanda panah. Kalau tidak berarah berarti tidak ada orientasi arah. Oke? Kalau graf tidak berarah tidak ada orientasi arah. Oke, graf berarah disebut sebagai direct graph. Sedangkan tidak berarah disebut dengan indirect graph. Oke, dilihat graf apa? Berdasarkan orientasi arah, graf apa ini? Tidak berarah. Oke, kalau ini berarti berarah. Gitu ya, berarah. Nah, saya besarkan, akan saya jelaskan untuk menjelaskan slide ke sekitar slide ke 40. Oke, nak 40, 60 malah, slide ke 60. Nanti saya jelaskan dari sini. Jadi nanti kalau kamu sudah belajar ini, begitu kita nanti ketemu slide 60, kamu sudah harus paham. Nah, dilihat. Kalau graf berarah ini nanti ada hubungannya dengan path atau lintasan. Kemudian kalau Anda diminta untuk membuat lintasan terpendek, maka nanti akan ada hubungan dengan graf berbobot. Berbobot itu berarti sisinya masing-masing punya harga. Contoh, dari 1 ke 3, dari titik 1 titik 3, kalau grafnya sudah ada orientasi arah, maka kita tahu bahwa 1 ke 3 tidak bisa langsung ke 3. Kenapa? Panahnya aja dari 3 ke 1 kok. Gitu kan? Berarti artinya bukan jalan. Jadi kodwai itu satu arah ke sana. Kita nggak boleh sini. Intinya adalah dari 1 ke 3 kita harus mencari lintasan atau path yang lain. Path, lintasan. Dari 1 ke 3 berarti lewat mana? Ingat ikuti arah kan? 1, 3, bisa ya kan? 1, terus ke 4, terus ke bisa. Gitu kan? Oke, kalau 3 ke 1, adakah yang lain selain langsung 3 ke 1? Enggak ada. Karena yang lain panahnya menuju ke 3. Gitu ya? Oke, itu namanya adalah lintasan berarah. Jadi ngikuti tanda panah. Jadi mau dari mana ke mana di tanda panah. Sama misalnya kamu dari Condong Catur mau ke Jati.
rutenya mau kemana? Maket gitu, lintasannya mau kemana? Ngintan sike, ya toh, mau temat gitu, ada, itu, tekan omak gua kulon, tekan Jati. Bisa buat tuh lewat sini, oh iso ya. UPN, Seturan, Kledoan, Minggu Sidik, Jembatan Jati. Bisa buat tuh Rono Rono, Jalan Wijaya, Lidbul, Jalan Solo Wetan. Bisa, itu namanya lintasan. Ya, oke, lintasannya dipilih yang mana? Nah, kadang-kala bobot dari sebuah lintasan yang beda-beda. Jadi kadang-kala secara gambar lintasannya jauh, tapi bobotnya lebih pendek. Tapi ada yang kayaknya satu langkah dekat gitu, tapi ternyata bobotnya banyak. Nah, nanti yang akan dikeluarkan di ujian adalah lintasan berbobot yang diminta adalah lintasan terpendek. Artinya kamu menghitung bobotnya yang paling kecil yang mana. Jadi misalnya lintasannya ono papat, lintasan pertama jumlah bobotnya berapa, lintasan kedua jumlah bobotnya berapa, lintasan ketiga jumlah bobotnya berapa. Dan yang kamu pilih nanti berarti lintasan yang jumlah bobotnya paling kecil. Ya sudah, pokoknya nanti deh ketemu soal kuisnya insya Allah ngerti KPB ya. Oke. Ya, iya, maka nanti akan dipetakan begini, dipetakan gini. Nah, jenis graf itu, oke, graf sederhana itu berarti sisinya tidak berarah, sisi ganda tidak diperbolehkan, sisi gelang. Terus graf ganda itu berarti sisinya tidak berarah, sisi ganda boleh, gitu loh. Ya, oke. Aplikasi graf berikutnya adalah jam rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu naik jajar namanya seri, kalau atas bawah namanya paralel. Oke, namanya seri paralel. Nah, ini kalau kamu belajar logika algoritma pada saat materinya namanya adalah gerbang logik, ini seperti simbol N. N itu dan. Sudah sampai gerbang logik belum? Oh belum, itu simbol N. Jadi gerbang logik itu simbolnya hanya 3, N or not. N itu dan, simbolnya begini. Nanti kalau or itu simbolnya atau itu simbolnya untuk lancip begini. Berarti gini, terus ada untuk lancipnya begini, begininya. Jadi ya, seperti ini. Nanti kalau not simbolnya begini. Jadi simbolnya bukan. Jadi melengkung, lurus ya toh, terus agak lancip. Jadi lurus C terus agak lancip. Cuma 3, namanya gerbang logik. Ya udah nanti buka sendiri gerbang logik. Oh jangan gerbang logik ya. Nah, ini sudah minggu ke-11 loh. Belum, baru arah itu. Baru mana? Oh, oke, iya Pak. Tergantung RPS-nya masing-masing. Kan dosennya beda-beda. Iya, betul. Tergantung isi RPS-nya apa. Kalau memang tidak ada gerbang logik, nggak apa-apa sih. Aljabar bolennya sudah. Aljabar bolen. Belum. Oh belum. Boro-boro. Itu ini dulu ya. Fungsi yang fungsinya bisa lebih dari 2. Kayak kita membuat tabel kebenaran di logika matematika itu dulu. Iya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya pernyataannya 2 berarti tabelnya hanya butuh 2 garis. Kalau tabel 3. pernyataannya 5 berarti butuhnya 32 garis. Belum. Ya berarti memang tidak. Ya. Oke. Enggak apa-apa sesuai RPS-nya. Oke, yang berikutnya terapan graf berikutnya adalah isomer senyawa kimia karbon. C1H4 namanya metana, C2H6 namanya etana, C3H8 namanya propana, C4H10 namanya butana, C5H12 namanya pentana, dan seterusnya. Kamu ngapalnya cukup 1. C1H4 itu metana, kalau tambah C-nya 1 hanya tambah 2. Oh. Ya, dia 1 hanya tambah 2. Ikatan senyawa kimia karbon. Waktu buatan SMA membacanya bukan metana, etana, propana, tapi metil, etil, propil, butil, metil. Jadi estetikanya nggak ada. Pentil, terus kalau mau coba dibaca pentil. Untuk gurunya mau Nusa Tenggara Barat ngerti artinya pentil. Saya dulu ngarep dewe aku ditekoni. Kok temennya ketawa semua, emang pentil artinya apa? Ya orang pergo ya toh. Tak jawab. Ini loh Bu, kalau orang Jawa itu pentil itu adalah buah yang belum besar. Jadi Nah, bener. Ini. Jadi misalnya kalau bahasa Jawanya, kalau misalnya itu loh Bu, mangga kebetulan depan kelas ada mangga masih gitu. Lagi pentil. Bilangnya itu pentil pelemnya. Nah.
itu pelan. Oh gitu ya. Malah dari kayak ngomong terus. Kilo. Mulutnya malah kental aduh, ya pokoknya tak enggak itu sing tekoni aku kan jawab ya Jan. Masa ngomong karo ya yo ora to. Kok kancamu dhewe ngene kabeh. Ya maklum sak kelas lanange sak Indonesia wedoke sithik. Oke ya, oke. Kalau yang biasa kamu pakai kan oktil ya nak ya. Oktil, oktana. Oktana itu berarti hanya berapa? Oktana hanya berapa? 8. Yang 8 itu C-nya. Yang 8 C. Kedua. Demon. Ngomong sampai 2 kok. Ya Allah. 18 le. Ya Allah. Ya Allah. Iya. Kan 8 itu kayaknya loh C-nya 8, berarti kanannya 8, kirinya 8, atas 1, bawah 1 gitu ngono. Nek 7 itu kan ini 7, berarti kene tak 7 Pak 14. 8 dua siji ngencor siji 16. Dianalogikan saya. Belajarnya di analogi. Oh, kamu tadi kalau 32 karena ininya C1 banget gitu ya. Ora ya. Jadi kalau hanya kita finger kabeh lho le. C ini tenang iki lho C. Ya, C itu karbon. Nek wong bareng ngedul sumur gitu kan, sumurnya kejeron terus sepaput, dia bilangnya dia pingsan karena telah menghirup gas metan, berarti itu metana, berarti baru C1. Karbonnya aja baru 1 itu semaput. Mulai gue pengen bunuh diri rasa nabrak ke sumur. Menghirup aja gas propana gitu aja lah. Tuh udah ya, lah yang C3 kan lebih jatuh ini ya. Ada gue. Solusinya gampang. Oke. Nyicil besok kalau kamu belajar basis data, ada namanya transaksi konkuren. Transaksi konkuren itu adalah transaksi keberapa menunggu transaksi berapa. Sesuai tanda panahnya, saya besarkan nanti saya jelaskan. Saya jelaskan, Jose, aku gimana bisa nggak ya? Sudah kelihatan ada di belakang? Sudah. Oke, lihat tanda panahnya dulu nak, lihat tanda panah dulu. T yang meninggalkan dirinya ke T1, T2, T1 yang meninggalkan dirinya ke T3. Kalau yang ke T0 dan T2 mendatangi dirinya, ya toh? Ya. Oke. Kemudian T2 yang meninggalkan dia T1. Dari T0 sama T3 adalah mendatangi dirinya. Oke ya? Oke. Diingat baik-baik. Transaksi ini dikatakan menunggu maka manakala dia ditinggalkan. Berarti T0 menunggu transaksi T1 menunggu transaksi T2. T1 menunggu transaksi T3. Bukan buat terus yang datang T0 sama T2 bukan menunggu, bukan. Jadi transaksi konkuren itu yang ditunggu adalah yang telah pergi meninggalkannya, bukan yang mau datang. Yang mau datang kadang-kadang lagi untuk pakai. Kayak aku datang mana itu bisa untuk dia kemana pergi sebentar. Nah itu loh. Terus T2 menunggu siapa nak? T1 iya. T3 menunggu siapa nak? T2. Gitu ya. Berarti transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2, transaksi T1 menunggu transaksi T3, transaksi T2 menunggu transaksi T1, transaksi T3 menunggu transaksi T2. Ingat kalimatnya akan menunggu, yang ditunggu adalah panah yang meninggalkan dirinya. Bukan yang mau datang kepadanya. Sing datang itu gak dikira kok, jadi gak usah ditunggu. Yang ditunggu ingat ya. Ini mau cara mengingat kok emang kedua. Bisa menghayati. Ya, oke ya. Oh, siapa ini? Oh, masih ditinggal kan? Ada yang ditinggal kan? Wisnu. Boten, Bu. Menghayati tadi. Oh, itu kamu ditinggal itu siapa? Enggak ada, Bu. Orang merah. Gitu ya. Namanya adalah transaksi konkuren. Nah,
Nanti aplikasi berikutnya dari graf itu adalah jaringan komputer. Besok sinau dosennya jaringan komputer yang gede, oke. Dan teorema otomata besok sinau dosennya yang gede, itu semester dhuwur seperti itu ya. Vending Itu machine. contoh-contoh aplikasi graf. Oke. Dah, Nah, ya. di dalam graf ada bakal masuk namanya juga, berarti. ketetanggaan atau adjacent. Kemarin Oke. ada masuk satu berarti Adjacent. kemarin waktu di UKD. Oke, ketetanggaan. Apa sih ketetanggaan di dalam graf? Ketetanggaan dalam graf itu adalah hubungan antara vertex dengan vertex. Vertex dikatakan tetangga dengan vertex lain manakala dia dihubungkan secara langsung dengan sebuah garis. Contoh, satu berhubungan langsungnya dengan vertex, Dua dan berhubungan tiga. langsung dengan vertex, Tiga. maka satu bertetangga dengan dua dan bertetangga dengan Tiga. Tetapi satu tidak dihubungkan dengan vertex empat, Empat. berarti satu tidak bertetangga dengan vertex empat. Oke ya? Nek dua bertetangga dengan semuanya, ya kan? Ya. Empat, oh tadi jelas. Tiga bertetangga dengan semua. Sekali lagi, bertetangga di dalam graf itu adalah hubungan antara vertex dengan vertex ditunjukkan dengan hubungan sebuah vertex dengan vertex lain yang dihubungkan langsung. Hubungannya langsung. Oke ya? Oke. Nah, berikutnya ada namanya bersisian. Yang bertetangga itu kalau diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, maka tetangga kita sebenarnya yang mana nih? Kanan rumah kita, oke, kanan rumah kita. Kalau rumah ya, di rumah kita, depan rumah kita, belakang rumah kita. Iya. Tapi kadang-kala belakang rumah kita itu udah diambilkan. Apalagi kalau rumahnya perumahan, gitu misalnya. Lihat tapi tetangga, tempat saya itu rumahnya daerah dulu. Sama bu namanya. Oh itu rumah belakang gang saya bu. Orang belakang gang malah ngomongin karena beda gang gitu kan. Padahal kalau di dalam graf sebenarnya tetangga sebenarnya kamu ya itu. Karena kamu sering mandi bersama loh kalau perumahan itu. Iya enggak? Iya. Lah wong kamar mandi dhek karo kamar mandi itu hanya dibatasi tembok tok kok. Ya perumahannya kamar mandi ketemu kamar mandi, dapur ketemu dapur. Itu kan? Iya, kamu mandi dia juga mandi padahal kamu laki-laki kamu perempuan mandi bersama. Ada tidak tembus panjang gitu. Ini kamu bilangnya kalau belakang rumah kan betul kan mesti yang ngomong ini. Wah saya nggak pernah buat itu kan belakang saya. Tapi sebenarnya rumahnya pasti belakang saya buat belakang kantong dong. Oke. Sedangkan kalau bersisian seperti apa sih? Kalau ingat, kalau bertetangga itu hubungan vertex dengan vertex. Kalau bersisian hubungan sisi dengan vertex. Hubungannya seperti apa Bu Aton? Sisi dikatakan bersisian dengan vertex. Vertex yang mana? Vertex yang ada pada ujungnya. Misalnya, yang saya tunjuk sisi ini, ujungnya vertex mana? Satu sama dua. Berarti sisi ini bersisian dengan vertex satu dan vertex Dua. Ini berarti bersisian dengan vertex satu dan vertex Tiga. Artinya, kalau buat telunjuk iya, ini, paham. maka dia tidak bersisian dengan vertex mana? Tiga dan empat. Betul. Kalau buat telunjuk ini, maka dia tidak bersisian dengan vertex Satu dan dua. Oke, paham ya? Sifatnya berarti enggak ini. Iya. Yang tengah enggak, Bang? Enggak bersisian sama 1 sama 4 berarti. Itu bersisian 2 sama 3. 2 sama 3. Oke ya? Paham ya? Nek bertetangga hubungan antara vertex dengan vertex. Kalau bersisian Sisi dengan hubungan sisi dengan vertex. vertex yang mana? Vertex yang berhubungan langsung dengan sisi. Iya. Itu ya? Berarti kayak 2 sama 3 itu, Bu. Oke. Nek 2 3 berarti dia tidak bersisian dengan 1 dan 4. Itu ya? G. Ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau grafnya seperti ini, tadi sudah saya bilang, ini simbolnya ada 5. Simbol 1, simbol 2, simbol 3, simbol 4, simbol 5. Anting-anting. Simbol 5-nya tidak dihubungkan oleh garis, maka namanya adalah simbol terpencil. Cil.
Kalau simbol terpencil berarti dia tidak punya sisi dan tidak bersisian dengan siapa? Pun. Siapapun. Namanya saja terpencil kok bersisian dengan siapa? Ya kan? Yang 4 berarti anting-anting, Bu. Yang anting-anting bersisian dengan 3. 3. 4 ini daerah anting-anting tapi dia tetap bersisian dengan 3. 3. Gitu ya? Oke, lanjut. Kalau sebuah graf hanya ada vertex saja, Tidak maka grafnya bersisian. disebut sebagai graf kosong atau nul graf. 0. Nul graf atau empty graf. Kok inul? Berarti apa? Graf yang hanya mempunyai vertex, tidak mempunyai Titik-titik saja. Oke, tidak mempunyai sisi. Oke. Nah, degree ini tadi sudah saya jelaskan, degree. Ya kan? Ingat degree itu apa? Dihitung dari banyaknya sisi yang ada pada titik Tertentu. Ini degree berapa? 1. 2. Oh iya. Vertex 1 degree-nya 2. 2. Vertex 2 degree-nya 3. 3. Vertex 3 degree-nya 3. Vertex 4 degree-nya 2. Nah, kenapa begitu? Itu adalah graf tidak berarah. Nanti kalau graf berarah, jumlah degree itu dibagi menjadi 2, yaitu degree in sama degree out. Derajat masuk sama derajat keluar. Membedakannya masuk dan keluar gimana? Kalau kalau panahnya masuk disebut derajat masuk. Kalau panahnya keluar disebut derajat keluar. Wah. Nih, lihat dulu. Derajatnya berapa? 3, 2, ini 2, ini 3, ini 1, ini 0. Oke, ya, derajat. Oke. Bersisian dengan sisi ganda. D1 derajatnya adalah 3. D1 itu ini. Derajatnya 3. Karena bersisian dengan sisi ganda. Kan berarti link anunya selalu garisnya 1, 2, 3. Dilihat. D2 berarti 2 derajat papat karena bersisian dengan sisi gelap atau low. Ini loh, nah, ini loh. Ini ke sana, terus pojokannya ada low kan? Low itu kan berarti satu sisi loh. Iya, maka dianggap derajatnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke, jadi hati-hati kalau ketemu low. Tapi nanti ujiannya saya keluarkan low, enggak bingung. Alhamdulillah. Lihat sekali lagi derajat itu ada derajat masuk, ada derajat keluar. Oke ya, oke. Berarti jumlah derajatnya adalah derajat masuk tambah derajat keluar. Contoh, contoh tak gede bread. Oke, dan ketok derajat yang masuk yang mana yang keluar yang mana gitu guys. Oke, 2 ke 3 masuk. Oke. 1 total degree-nya berapa? Total degree-nya 3. 3. Derajat masuknya pinter mas? Loro. 2, Bu. Ini masih Dari derajat 2 ke 3. 1. 4. 1. 3. Hah? Keluar 2. 4 keluar 2. 1, 2 keluar. Oh iya. Masuk Masuk 1 keluar 2. 2 derajat totalnya 5. 5. Keluar 1. Oke, keluarnya 3. 1, 2, 3. Masuknya 1. Maka yang kedua berarti D in 2 maksudnya derajat in untuk vertex 2 ada 2, derajat out untuk vertex 2 ada 3. Paham ya? Oke, tapi hati-hati nanti menghitung derajat kalau ketemunya low. Video. Ya, kalau ketemunya low. Terus kurang dicokin low guys. Oke ya, oke. Nah, di dalam graf ada teorema namanya teorema lemma jabat tangan. Sigma. Namanya lemma jabat tangan. Nek jabat tangan ini wong loro ya. Berarti nek wong salaman sirahe piro? 2. Nek wong salaman sirahe piro? Wong salaman. Ya bener. Bu, wong salaman lho, Bu. Daerah salaman, Bu. Bu, daerah salaman, Bu. Ini lala ini. Berarti berapa? Masuk kepalanya 1. Daerah salaman, daerah salaman. Salaman. Nah, bener. Wong salaman iki gak sih loro.
sering belas. Mas, emang salaman itu orang bersalaman. Memang kadang-kala bahasa Jawa itu tidak di Indonesiain nyeleket ya, toh. Dan ada bahasa Jawa yang tidak bisa diindonesiakan. Apa itu? Kuduran truk. Oh iya. Atau kan mau kuduran truk loh. Ada orang Jawa. Kuduran truk artinya apa? Kok kuduran truk kan orang. Ditabrak truk, kok ditabrak kok diburi, kok ditabrak itu logikanya kan ditubruk ya kan? Kok diburi kok. Nduk gosok. Gosok lare ya, Nduk. Kami mau terus ana meneh ditekoni. Meletek ning ora suwek. Iso nek meletek yo mesti suwek. Oh, no meletek ora suwek. Apa srengenge? Tangi le srengenge wis meletek, ora tau bapak ngomong. Tangi le srengenge wis suwek ora ngomong. Matahari srengenge itu matahari. Meletek itu berarti merekah ya kan? Karena dari orang Jawa merekah itu sesuatu yang merekah itu mesti akibat sobekan gitu kan. Tapi orang nggak pernah mengatakan mataharinya sobek. Kereta nangis sering ini wes suka deh. Sering ini wes meletek kan deh. Meletek itu baru muncul. Sunrise. Oh, belajar bahasa Jawa. Oke. Emang mau lihat sama Ya Allah, oke ya. Dilihat nak, tema jabat tangan mengatakan begini. Jumlah derajat seluruh simpul dari sebuah gerak. Jumlah derajat seluruh simpul dari sebuah gerak. Misalnya geraknya ada 5 simpul gitu kan. Simpul pertama derajatnya berapa, kedua berapa, itu jumlah. Banyaknya sama dengan 2 kali sisi. Banyaknya sama dengan 2 kali sisi. Artinya kalau sisinya 4 maka jumlah derajatnya harus 8. Kalau sisinya 5, jumlah derajatnya 10. Gitu ya. Kalau sisinya 7, jumlah derajatnya 14. Kita lihatlah. Tapi sekali lagi, nanti nek ketemu seperti ini aja bingung ini loh. Kok tak jelas. Oke ya. Ini dulu kan. Sisinya ada berapa sayang tuh? 5. Maka derajatnya harus 10. Oke, dia tuh derajatnya ini berapa? 2, ini 3, ini 3, ini 2. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 10. Kalau oke, yang ini sisinya berapa? Ingat, sebuah loop dianggap sebagai satu sisi. Oke, berarti sisinya berapa dulu ini? 5. Sisinya 5. Maka derajatnya harus 10. Oke. Ini derajatnya 3, ya kan? Ini 3, ini 1. 4. Secara kelihatan dulu. Oke, iya, benar. Secara kelihatan dulu 3, ya kan? Secara kelihatan 3. Yaitu 1, 2, 3. Wong loopnya berderajat 1. Tapi ingat, loop itu berawal dan berakhir pada satu sisi yang sama. Oke, anggaplah sisinya di titiknya di sini. Jadi bisa putar gini, begini toh. Tapi juga bisa putarnya ke sini, Balik. Maka kan nggak jelas itu putarnya kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Maka kalau secara derajat dia itu dihitung 2. Maka ini derajat vertex 3 ada 4. Gitu. Maka saya selalu bilang hati-hati kalau ketemunya belum. Berarti 3 4. 3 tambah 3 tambah 4 10. Betul kan? Oke. Sekarang yang mengandung terpencil. Derajatnya berapa kalau yang terpencil? 0 kan? Oke. Sisinya berapa? 4. Sisinya 4. Siji loro telu 4. Sisinya 4. Titiknya 5, sisinya 4. Kalau sisinya 4 berarti jumlah derajatnya harus 8. Ini derajatnya
Dua ini. Terus ini. Tiga. Satu. Ini nol. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0. 8 kan? Yes. Oke. Nah, besok soal yang keluar seperti ini model. Oh. Kan soalnya pakai. Mami mewakili banget nih. Oke. Oke ya, dilihat. Berarti nanti Anda akan diminta untuk menggambar sebuah graf itu dengan ketentuan yang pertama adalah grafnya terdiri dari 5 titik. Masing-masing titik kan punya derajat kan? Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama derajatnya 2, 3, 1, 1, 2. Yang kedua derajatnya 2, 3, 3, 4, 4. Maka sebelum Anda menggambar, orang langsung digambar, tapi dihitung dulu jumlah derajatnya. Gitu. Oke. 2, 3, 5 tambah 1, 6 tambah 1, 7 tambah 2, 9. Ya ingat, lemah jabatan kan mengatakan begini, jumlah derajat seluruh simbol dari sebuah graf adalah 2 kali sisi. Sisinya mau sebanyak ganjil atau sebanyak genap, kalau dikalikan 2 hasilnya pasti genap. Ya kan? Nah, berarti sebuah graf akan bisa digambarkan manakala total degree-nya genap. Berarti soal nomor 1 nggak bisa digambar. Nanti kamu jawabnya orang mau nggak bisa, tidak bisa digambarkan. Nah, itu ya. Tidak bisa. Nggak bisa ada panah asem nih. Jadi kamu mau jawabnya adalah tidak bisa digambarkan karena jumlah derajat simpolnya ganjil. Nah, kemudian yang kedua jumlah simpolnya genap. Berarti dia bisa digambarkan. Oke, silakan dicoba gambarkan. Oke, silakan digambarkan graf dengan ketentuan yang kedua, yang B. Berarti simpolnya ada 5. Derajat masing-masing simpolnya 2, 3, 3, 4. Jadi ada satu simbol berderajat 2. Ada 2 simbol berderajat 3, ada 2 simbol berderajat 4. Gambarnya bisa beda-beda, nah nggak harus sama. Coba dulu. Oh, 16 nah. Benar. 5 tambah 8 tambah 16 sih berarti ya. 16 titik itu 16 jumlah derajatnya. Nilainya 5 sayangku. Oh, versi. Habis. Pakai nggak sih? Bagaimana betul? Males sih juga sini. Males nulis apa? Nah, iya, nggak dapat gambaran. Berarti 5 titik kan? 5 titik harus ada 16 sisi. ini garis. 16 garis. Dibuat aja titik dari titik dulu. Kita mau gambar ke tersebut ada masing-masing. Gini nih misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan nanti segini sih 6, atau ini coba misalnya gini 7, itu berapa tuh 2, 3, 4 8. nggak bisa deh ini nggak bisa kayak gini nih. Anjir masih ada cuy waktu SMA. Kira udah habis. Banyak Udah sangat tuh coba ikut 5 titik ya. 5 titik. Jangan 5 titik toh. Oh iya. 16 sisi 16 titik. 16 sisi
Kenapa lu mas? Kenapa? Kangen. Oh, salah. Aziz. Aziz. Dapat ya? Enggak. Ya, coba dilihat. Ini bener kapan? Nggak tahu, coba hitung aja. Ada 16 gak sisinya? Satu. Dua. Dua. Ini semua. Contoh banyak. Jin. Banyak banget. Gimana nggak bisa? Dapat ya? Belum. Silakan pakai lo, baik. Silakan pakai lo. Lihat nih, nanti derajatnya beda. Ya kan derajatnya sesuai dari itu. 2, 3, 3, 4, 4. Kalau program silakan pakai lo ya. Tadi namanya apa man? Loop. Bukan. Yang Ganda. boleh kayak. Boleh kalau ganda kan nggak dikasih keterangan harus sederhana apa enggak. Kalau lu nggak boleh kan tapi? Nggak boleh, yang penting kan itu. Yang penting tetap 5 simpul tapi sisinya 16. Komplainer. Omniman. Mati mana? Aku ketepinnya gini ya grabnya. Yang boleh gitu tuh. Oh iya. Ini sore tahu guys. 5 lu. Ini dapat. Ini apa man? Ini apa mas? Harus 16 sisi. 16 sih. Woi. 16 sih, woi. 16 Terus nyari apa sih di Google? Berapa apa? Di itu tuh. Ya itu 443 sih. 443. Ini sama ini. 16. Ayo yang mau coba bikin draftnya, boleh. Usahakan nggak pakai lock tapi ya. Yuk mulai. Ini ya. Gua aja. Ini aja. Iya. Ya udah sana. Harusnya bener ya, harusnya. Baik. Nomor hidup berapa? Nomor hidup berapa? 2961. 2961. Di mana? Di sini. Oke, di sana juga boleh biar kelihatan.
Jelek ya. Oke, boleh? Coba tak lihat dulu. Oke. Benar tak? 2, 3, 3. Oke, betul, boleh. Ada lagi yang lain? Ya, benar kok. Banyak kok model grafik gitu banyak kok. Jadi nggak usah pakai loop aja bisa. Kok jelek ya? Ya agak tipis lah. Kayak apa namanya? Piatos nggak sih? Iya. Kegendutan ya. Sampingnya kegendutan ya. Ini harusnya lebih apa? Kurus lagi ya. Berapa ini? Itu bisa. 3, 3. 3, 3, 2, 4, 1. Ya? Banyak modelnya. Terus ini gambarnya model beda ke satu nongkrong ya boleh ya. Kayak gambar masjid ya kan. Ini nongkrong. Gambarnya banyak. Jadi sekali lagi nanti kalau menggambar usahakan jangan pakai loop karena nanti loopnya derajatnya beda kan. Masih ya. Oke. Berikutnya namanya adalah lintasan atau path. Apa itu lintasan? Ya lintasan itu berarti kamu melintasi mana itu kan lintasan. Kalau hubungannya dengan graf itu adanya vertex sama sisi. Ya lintasan itu adalah barisan berselang-seling antara vertex, sisi, vertex, sisi, vertex. Jadi dari simbol awal ke simbol akhir. Ya, dari simbol awal ke simbol akhir, barisannya adalah simbol sisi, simbol sisi, simbol sisi, simbol. Awal akhirnya simbol, tengahnya adalah sisi. Yo koyo kowe iki lho nek gawe lintasan iki lho kowe mau lho. Arep nek ganti anggap bae seturan ki simbol, ya toh? Seturan simbol, berdoaan simbol gitu kan? Berarti jalan yang dilewati adalah sisi. Oke, ya, dilihat. Kalau geraknya tidak berarah, kalau ada arahnya berarti kan harus ikuti panah toh. Nah, kalau tidak berarah berarti sembarang bisa kan? Iya, kalau mengikuti arah tidak berarah sembarang bisa. Misalnya dari 1 ke 3 bisa loh, 1 ke 3 langsung. Bisa buat lintasan 1, 2, 3. Bisa buat lintasan 1, 2, 4, 3. Itu kalau tidak berarah. Tetapi nanti yang keluar ujian adalah lintasan graf berarah dan berbobot. Berarti arahnya ono, bobotnya ono. Kayak tadi kalau berarah itu berarti ngikutin arahnya. Kalau arahnya masuk ke dia berarti kita nggak bisa keluar. Mau ibarat jalan itu adalah jalan satu arah kan? Iya. Gitu ya. Nah, maka panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Berarti panjang lintasannya berapa? Kalau 1 langsung 3, 1. Kalau lewat 1, 2, 3 berarti 2. Kalau 1, 2, 4, 3 berarti 3. Nah gitu. Nah, cuma nanti bobotnya masing-masing kan sama, beda gitu kan. Berarti bisa jadi jumlah lintasannya sedikit tapi bobotnya besar, atau kebalik jumlah lintasannya panjang tapi bobotnya sedikit gitu. Oke, kita lihat di sini. Setelah lintasan ada namanya sirkuit. Nek sirkuit itu apa toh? Sirkuit itu cycle, nek cycle ini mubeng. Berarti kalau
lintasan itu dari satu vertex ke vertex lain. Kalau sirkuit dari satu vertex kembali ke dirinya sendiri. Berarti bentuknya sirkuit. Sirkuit itu mubeng ning tekan gone. Mubengnya bisa berupa segitiga, bisa berupa segi 4, bisa berupa segi 5, bisa berupa segi 6. Dari satu titik kembali ke titik itu sendiri, tapi melewati yang lain, gitu loh. Itu siklus atau sirkuit atau cycle, ya. Contohnya ini dari satu ke satu, 1, 2, 3, 1. Bisa 1, 2, 4, 3, 1. Kan gitu, itu juga circle, gitu ya. Oke, siap. Oke, terhubung. Apa sih yang namanya terhubung? Lihat, dua buah simpul V1 ke simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan. Jadi nek dalane ono namanya terhubung. Sama lo dengan kamu. Kamu tuh pasti terhubung dengan teman lamamu, jalannya ada. Bisa bertemu, bisa WA-an, kan termasuk jalan WA-an itu. Bisa orang WA, tapi masih bisa terhubung sama dia lewat apa? Email, ya. Nah, namanya berarti kamu masih ada koneksi sama dia. Jadi graf itu terhubung manakala dari satu vertex ke vertex lain terdapat lintasan. Lintasan itu tadi ada sisi, ada simpul, ya toh? Iya, lintasan berarti orang hubungan, ya terhubung, terkoneksi. Kalau tidak terhubung berarti tidak ada lintasan, ya gitu kan? Oke, coba lihat. Ini terhubung dan terhubung. Oh, jangan anggap buatan yang kedua tidak terhubung. 5 ke 8. Loh, ini kan grafnya tidak berarah toh. 5 ke 8 bisa kok, tapi lewat 6 dulu baru ke 8. Atau dari 5 ke 6 ke 7 baru ke 8. Semua terhubung ini. 5 terhubung dengan manapun, 6 terhubung dengan manapun, gitu kan? Iya, ini namanya terhubung. Jangan bilang kok enggak, bukan masalah itu. Terhubung itu antara 5 dan 6 ada jalannya, 5 ke 7 ada jalannya. Kok ya itu namanya terhubung. Understand? Ya. Yes. Oh, tak kira tank. Understand? Oke ya. Nah, oke. Kalau dia terhubung gerak berarah, maka harus mengikuti arah. Harus mengikuti tanda kanan. Gerak berarah dikatakan terhubung jika gerak tidak berarahnya terhubung. Ya, nek tidak berarahnya terhubung, gerak berarahnya bisa jadi terhubung kan? Nah, oke. Terus gerak tidak berarah dan dia diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Jadi kalau misalnya apa namanya tidak geraknya berarah, misalnya kalau tadi 1 ke 3 tidak bisa, tapi 3 ke 1 bisa, gitu kan? Nah, berarti kalau ada panahnya berarti kan tidak terhubung. Tetapi kalau panahnya dihilangi, berarti semua jadi terhubung kan? Iya. Maka kalau gerak berarah itu dibuat menjadi tidak terarah, pasti menjadi gerak terhubung. Oke, nah dilihat. Oke, terhubung sendiri dibagi menjadi 2. Terhubung kuat dan terhubung lemah. Buatan sekarang tanya, hubungan dikatakan kuat bila mana apa? Oke, betul. Hubungan dikatakan kuat manakala ada timbal balik. Misalnya saling memperhatikan, Effort. saling mensupport gitu. Terus saling memperhatikan, saling mensupport. Tapi yang satu memperhatikan, satu tidak mensupport, yang satu pasti lelah. Ya kan? Cukup. Ini memang curhat. Perlahan curhat deh. Sehingga kalau sudah lelah, kayaknya putus gitu ya. Iya. Kenapa kamu minta putus? Karena aku capek berjuang sendiri. Capek berjuang sendiri. Kok drama. Mulanya masih kecil, jangan membebani dengan hal-hal gak penting. Pacaran betul. Terus ini ya. Aku suka memutuskan pacaran mahasiswa loh. Nah, aku ngerti tak kompor-kompor gitu. Amin. Kamu pacaran sama si Mama kan? Enggak. Kamu putus sama Baten. Enggak.
Ya Allah. Oke. Nah, kamu tadi sendiri udah yang bilang bahwa hubungan kita perasaan aja terhubung kuat itu kalau ada imbal baliknya, gitu. Berarti kalau di dalam graf panai bolak-balik itu terhubungnya kuat. Nah, panai yang satu arah itu enggak terhubung kuat. Ini contoh. Coba. Yang atas ini terhubungnya lemah. Oh, kurang gede nah. Yang atas terhubungnya lemah karena begini. Karena begini. Gede banget. Ini loh, terhubung lemah itu gini loh nah. Oh. 1 ke 3 itu bisanya cuma 1 ke 3, 1 ke 2, 2 ke 3. 1 ke 3 lewat. Jadi 3 ke 1-nya angel loh. Yeah. Gak ada loh. Jadi panahnya bolak-balik. Ya, panah bolak-balik itu ada. Terus misalnya 1 ke 2 bisanya hanya 1 ke 2. Gitu kan? 2 ke 1 sendiri-sendiri bisa. Maksudnya kalau ini bolak-balik yang atas, tapi ini ada yang tidak bolak-balik. Misalnya 2 ke 3 itu adanya 2 ke 3 tok, 3 ke 2-nya nggak ada. Gitu kan? Ya. Kalau terhubung kuat itu begini tuh. Terhubung kuat itu begini. Ini lesai, contohnya sai. 1 ke 2 ada, 2 ke 1 ada. 2 ke 2 ke 3 ada, 3 ke 2 ada. 1 ke 3 ada nggak ada? 1 ke 2 terus ke 3 ke 1 ada nggak? 3 ke 2, 3 ke 1. Itu terhubungnya kuat. Jadi kalau Anda pengen terhubung kuat di hubungannya bola, nek kamu berdiambung dentingan, mencari kesempatan dari kesempitan. situasi jajake genting ya. Jahe. Oke. Berikutnya ada namanya subgraf atau upagraf. You know sub. You know sub. Substitusi bagian. Bagian. Kalau subgraf berarti bagian dari Graf. namanya bisa subgraf, bisa upah. Graf. Oke. Upah. Kalau kita kembali ke himpunan nih, ada semesta. Kemudian ada himpunan. Supaya jadi semesta himpunannya harus ditambah apa? Komplement. Berarti ada upagraf, ada komplement upagraf. Kabarnya Kak Nana betul kayak gini. Macam mana ini? Ini loh. Ingat. Nah, ini subgraf atau upagraf kan? Ya. Ini komplemennya. Maksudnya kalau upagrafnya digabung dengan komplement upagraf maka menjadi graf yang utuh. Oke ya, paham ya? Oke, gitu. Jadi kalau ada subnya pasti ada komplemennya. Namanya subgraf atau upagraf. Paham? Oke. Supaya Anda bisa jajan nasi padang, saya kasih waktu 5 menit, masih 5 menit. Kita lanjutkan di depan, nanti dibaca pada sendiri ya. Kita baru sampai slide 50, pada slide-nya 135. Ya ampun, ini semacam dewe kan bukan jus-jus gitu ya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ayo rebutan kursi. Apa? Rebutan kursi ya.